wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Yang saya hormati DKM Nurul Islam beserta seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya takzimi, saya muliakan, Bapak Imam, orang-orang tua kami, para sesepuh bini sepuh, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita diberikan Allah kekuatan untuk bermajelis ilmu setelah bersujud menunaikan fardu maghrib. Ini nikmat yang besar dari Allah kepada kita semua. Kemudian saya berterima kasih kepada pengurus, khususnya senior kami Ustadz Afrizal, yang telah menghubungi kami untuk bersilaturahim dengan jamaah Masjid Nurul Islam. Saya sekali ceramah di sini bulan Ramadan subuh-subuh, atau bulan puasa kemarin subuh-subuh ngisi kultum satu kali ya. Dan rasanya memang saya lihat masjid yang kita cintai ini ada di tepi jalan, masjidnya bagus. Kalau pengajiannya istiqomah, makin lama makin ramai dan makmur, insya Allah. Baik, untuk itu pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kajian setiap Selasa ganjil ini ya. Jadi Selasa ganjil 1 dan 3 gitulah ya. Pokoknya setiap Selasa 1 dan 3 insya Allah kami hadir. Ustadz Afrizal nggak usah kontak lagi, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Kita akan membahas sebuah kitab hadis yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab yang sangat terkenal, masyhur, sangat legendaris buat semua umat Islam di negara manapun, bermadhab apapun ya, di belahan dunia manapun, selama dia muslim muslimah pasti dan pasti akrab dengan kitab ini. Itulah yang akan kita bahas, yaitu kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Riyadhus Shalihin ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Riyad artinya taman-taman, mufradnya raudhah, jamaknya riyad. Shalihin itu orang-orang soleh atau orang-orang yang baik ya. Maka kitab Riyadhus Shalihin itu secara makna namanya adalah taman-tamannya orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk di situ ya. Dari mana inspirasi Imam Nawawi mendapatkan nama itu? Dari hadis Nabi. Jadi Nabi pernah kasih wejangan, Pak, kalau umpamanya kamu lagi lewat nih, misalnya nggak sengaja nih, kamu melihat taman surga, duduk di situ, kata Nabi. Ya, Nabi pernah bilang gitu. Apa hadisnya kata Nabi? Idza marartum, kalau kamu melewati riyadhal jannah, ya taman-taman surga, maka duduklah di situ, ambil berkah dan manfaat. Para sahabat nanya, apa itu taman surga? Apakah taman Batu 10, taman Kijang, taman tepi laut? Bukan. Tapi kata Nabi, yang disebut taman-taman surga adalah halaqatuz zikr, halakoh-halakoh, majelis-majelis, kumpulan-kumpulan orang yang sedang membahas ilmu. Az-zikru bisa dikatakan, diartikan mengingat,
tapi az-zikru bisa diartikan ilmu. Dan kata Nabi, kalau idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, riyadil jannah, ini namanya tuh. Ya. Fajlisu, duduklah kalian di situ, ambil manfaat. Kenapa kata Nabi? Karena di majelis-majelis ilmu itu, di majelis-majelis orang soleh itu, warisanku dibagikan. Jadi ini warisan dari Rasulullah dibagikan. Cuma hanya orang terpilih aja yang duduk ini Pak. Karena warisan Nabi bukan properti atau duit. Coba diumumkan Ustadz Afrizal tadi, akan dibagi-bagikan setelah sholat maghrib nanti warisan berupa 100.000 satu orang yang ingin duduk dalam majelis ilmu. Ramai ini, gak ada yang keluar. Ya, gak ada yang mau keluar. Kenapa? Lagi bagi-bagi warisan itu. Tapi karena warisannya, insya Allah setelah sholat maghrib kita akan mendengarkan kajian ilmu. Yang tinggal sama yang kabur 50-50. Kenapa? Karena tara pandang orang bahwasanya keuntungan itu hanyalah harta, benda, properti. Kalaulah mereka tahu nanti ketika di akhirat duduk yang beginilah yang nyelamatin waktunya. Duduk yang bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena apapun, bukan karena dunia. Anda di sini duduk bukan karena dunia. Kalau karena dunia nggak bakal tahan. Dan itu terpaksa. Duduk kita seperti inilah yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebaikan kita, akan meringankan hisab kita. Karena duduknya kita di sini beda dengan duduk di tepi laut, di kedai kopi beda, di depan TV beda. Kenapa? Duduknya di sini ketika dihisab akan memperingan hisab kita. Seperti yang Allah katakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Siapa orang yang dihisab ringan? Wa man utiya kitabahu biyaminih. Siapa orang yang diberikan kitab catatan amal, ya, dan dia menerima biyaminih dengan tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan nanti bisa ketemu keluarganya di sorga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan berbahagia. Kembalinya di mana? Wa yanqalibunya di mana? Fil jannah, di surga. Kenapa begitu Pak? Karena ini kalau ditimbang catatan amal, duduk di majelis ilmu nih Pak, walaupun gak hafal hadisnya yang dibacain, walaupun gak hafal ayatnya yang dibahas, tapi dia duduk aja habisin waktu di majelis ilmu, itu nanti ditulis di catatan amal, dia sedang ditulis seperti pahala orang beribadah terus menerus. Makanya duduk doang Pak, paling enak tuh majelis ilmu, duduk aja, walaupun ngantuk-ngantuk lah sikit kan. Itu dengan orang yang dari maghrib ke isya sholat sunnah, sholat sampai isya, pahalanya sama. Coba, sanggup nggak Bapak dari maghrib, ba'da maghrib sampai sebelum azan sholat terus? Ada yang ngamalin tuh sholat awabin. Kalau udah umur 40 ke atas, wah pinggangnya rematik itu. Baru 8 kali, orang tarawih aja 11. Aduh Pak Ustaz, tarawih cuma 11. Ya, kami kalau ngimam tarawih kan jarang bawa juz 30. Itu tengok di salam yang kedua sebelum terakhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lihat ke belakang udah gini. Apalagi sholat maghrib ke isya, antara keduanya terus menerus sholat, itu berat, tapi pahalanya besar. Gimana caranya kita punya akses cepat pahala seperti itu? Al-julus fi majalisil ilmi. Caranya punya akses sama seperti itu, tapi lebih mudah. Duduklah di majelis ilmu seperti itu. Ya, itu filosofi dari Imam Nawawi menamakan kitabnya Riyadhus Shalihin. Karena Nabi pernah bersabda, kalau kamu
idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga. Itu inspirasinya ya. Kemudian siapa Imam Nawawi? Nah, ini yang sebelum saya bahas, saya mungkin mencoba memperkenalkan biodatanya, biografinya, supaya kita tuh sama-sama ngeh, Pak. Yang kita sedang kaji ini kitab siapa? Apa kehebatannya? Apa hal-hal yang membuat kita harus mengkajinya gitu. Ya. Kemudian kalau kita mengkaji siapa mu'alifnya, siapa penulisnya, maka nanti ada sambung hati yang akan memperkuat sambungnya ilmu kita dengan beliau, dengan penulis, dengan mu'alif. Makanya kalau di pesantren tuh pasti didoain Al-Fatihah terus. Ya, wa qala musannifun Al-Fatihah didoain. Makanya itu paling enak, Pak, punya karya tulis itu kitab. Imam Nawawi udah meninggal, Pak, lama, tapi kitabnya di seluruh dunia dikaji. Imam Bukhari udah wafat lama, tapi setiap orang ngaji hadis pasti yang ingat pertama Bukhari, rawahu Bukhari, rawahu Bukhari. Itulah enaknya punya warisan kitab. Ya. Nama lengkapnya huwal imamul hafidh, ya, namanya Imam al-Hafidh. Nah, kalau dalam bahasa orang-orang ulama terdahulu, al-Hafidh itu, Pak, al-Hafidh itu dia hafal Quran, hafal hadis, kalau saya tidak salah minimal 100.000 baru dapat gelar al-Hafiz. 100.000 hadis matan wasanadan, baik itu redaksinya saja plus dengan riwayat sanadnya, itu disebut al-Hafiz. Ya. Kalau sekarang orang baru lulus pondok tahfiz Quran 30 juz langsung dibilang al-Hafiz, rasanya belum pantas. Ya, makanya Imam Ibnu Katsir disebut al-Hafiz. Ya, kalau kita masih al-Hapus. Hafal sebentar terhapus lagi. Ya. Kalau saya apalagi, Pak, al-hadas namanya, suka berhadas. Kenapa? Kalau pipis dan buang angin kan kita hadas, ya. Makanya kalau dibilang ahlul hadis belum pantas, Pak. Ahlul hadas kayaknya pantas. Nah, itu beratnya. Tapi Imam Nawawi cerdas, Pak. Makanya beliau mendapat gelar al-Imamul Hafidh. Gelarnya Imam al-Hafidh, Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam. Syekhul Islam ini berarti Al-Qur'annya jago, hafal, hadisnya jago, sanadnya hafal, usul fikih juga bagus, bahasa Arabnya ngelotok. Inilah yang disebut dengan Syekhul Islam. Siapa? Imam An-Nawawi. Nama aslinya Muhyiddin. Ya, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murrah bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hazzam An-Nawawi. Jadi Nawawi itu ujungnya namanya, Pak. Nama aslinya Muhyiddin. Muhyi itu orang yang menghidupkan agama. Yahya bin Syaraf An-Nawawi gitu. Dari mana nama Nawawi? Dari tempat lahirnya. Jadi Nawawi itu nama kota, nama kotanya Nawa. Di mana? Di Damaskus. Sekarang Damaskus Bapak cari nggak jumpa. Sekarang negaranya apa? Suriah, yang lagi perang itu, saudara kita di sana. Ya, kalau bahasa Arabnya Dimashq, Damaskus. Nah, beliau lahir di Nawa, wa huwa qaryatun min qura Hauran fi Suriah, thumma Dimashqi. Ya, dia adalah sebuah tempat yang terletak di kota Suriah, ya, disebut juga dengan kota Dimashqi atau Damaskus. Itulah disebut dengan An-Nawawi. Jadi kalau ulama dulu itu punya nama sering dinisbatkan dengan kampungnya, supaya kampungnya tuh terangkat namanya. Sama Muhammad bin Ismail itu yang Anda tahu, Anda nggak kenal nama itu. Tapi siapa Muhammad bin Ismail? Al-Imam Al-Bukhari.
Bukhari itu bukan namanya, Bukhari itu kampungnya, namanya Bukhara. Di ujungnya dinisbatkan namanya kampungnya supaya apa? Kalau satu hari karyanya meledak, kampungnya didatangi orang, makmur semua orang kampung gara-gara ilmunya tuh. Pikirnya jangka panjang. Sekarang Bukhara tuh di mana? Di Uzbekistan. Ya. Seperti itu. Makanya ulama kita juga ada, ya. Namanya misalnya Ustadz Muslihuddin El-Jawi. Nah, gitu kan? Dia dari mana? Jawa. Kampungnya di Jawa, gitu. Aslinya tuh ulama situ. Ya, ada lagi Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Minangkabawi, dari Minangkabau, tanah Padang sana. Gitu, ya. Ada juga yang El-Betawi atau Betawi, dia orang dari Jakarta, Batavia. Ya. Ada juga namanya Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki, dari Banjar. Itu nama tempatnya. Makanya nanti ridho kalau jadi ulama, jadinya ridho apa? Al-Kifri. Ya, asal dari Kepri. Ya. Nah, itu salah satu yang dilakukan oleh para ulama. Salah satunya Imam Nawawi, dia lahir di kota Nawa, ya. Asy-Syafi'i, beliau adalah representasi mazhab Syafi'i. Beliau yang banyak menulis risalah, ya, betul-betul pengejawantahan mazhab Imam Syafi'i, ya Imam Nawawi itu. Dia memang betul-betul tulen, orang yang melestarikan pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syekhul Madhab, nah, disebut Syekhul Madhab malah. Wa kabiril fuqaha fi zamanihi, dia adalah orang yang faqih, kalangan fuqaha besar. Fuqaha itu orang yang pemahamannya tinggi. Kalau orang alim, tinggi lagi yang faqih itu di atasnya lagi, Pak. Ya, kalau orang faqih, Quran, hadis, nahwu, shoroh, bahasa Arab, mantik, dan semuanya sudah dikuasai. Itulah diantara julukan Al-Imam An-Nawawi. Lahirnya bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Fi qaryati Nawa min abawaini solihain. Memang dia ini lahir dari mak bapaknya soleh. Makanya link agama saja, doktrinnya agama saja. Nggak ada tuh cita-citanya Imam Nawawi. Nawawi, kamu mau jadi apa? Pilot? Nggak ada. Ya, mau jadi apa? YouTuber, apalagi. Ya, kalau anak sekarang ditanya Presiden Jokowi, kamu cita-citanya apa? Nak, ada video. Mau jadi YouTuber, Pak, katanya. YouTuber. Lucu sekarang. Lihat anak-anak kita yang cita-citanya jadi ulama, banyak enggak? Udah mulai kurang. Ada yang ditanya mau jadi apa? Mau jadi Kapten Amerika katanya. Gara-gara nontonnya The Marvel of the Heroes. Ya, pahlawan-pahlawan terus. Imam Nawawi, dia itu dilahirkan dari bapak dan ibu yang soleh. Yang uniknya, walamma balagol ashirah min umrihi, ketika sampai umur 10, nah ini dia salah satu biografi masih kecil. Setelah nyampe umur 10, bada'a fi hifdzil Quran, dia mulai menghafal Quran. Kata para ulama, setahun aja dia. Ada yang mengatakan 7 bulan. Masya Allah. Umur 10 hafal Quran, Pak. Kalau Imam Syafi'i lebih canggih lagi. Umur 7, Masya Allah. Imam Syafi'i umur 12 sudah jadi mufti, Pak. Mufti itu apa? Diberikan majelis berfatwa permasalahan umat. Umur 12. Anak kita umur 12 ngapain? Main TikTok. Anak kita umur 12 ngapain? Main goli, cetak, cetuk, ketinggalan kita. Imam Syafi'i udah ngegas umur 12 menjadi ulama besar. Nawawi 10, umur 10 dia menghafal Quran. Wa qiraatul fiqhi ala ba'di ahli ilmi hunak. Ya, dan beliau mulai bertalaki ilmu fikih
kepada ulama-ulama fuqaha di sekitar Damaskus. Jadi umur 10 selesai hafal Quran, umur 11 selanjutnya dia membaca qiraatul fiqhi ala ba'di ahli ilmi hunaka, dari ya sebagian ahli ilmu di sana. Wa sadafa anna marra bitilkal qaryah, ya. Satu hari pernah ada seorang syekh lewat di kampung itu. Jadi menceritakan ini syekhnya kejadian waktu si Nawawi kecil. Namanya Asy-Syaikh Yasin bin Yusuf Al-Muraqishi, ya. Seorang syekh lewat di kota Nawa. Fara'a sibyan yukrahunahu alal la'bi wa huwa yuhrabu minhum wa yabki li ikrahihim. Tiba-tiba kata Syekh Yasin, ya, lagi lewat di kota Nawa, dia lagi ngelihat ada anak kecil, ya, kabur. Jadi anak kecil satu orang dikejar-kejar anak kecil yang lain, kejar-kejar gitu, ya. Satu anak ini lari, nggak mau, dipaksa-paksa sama yang rame ini, ya, sambil nangis, ayo sini, ayo sini, ayo sini, ya. Saking nggak sukanya nangis sampai menghindar-hindar, dikejar-kejar. Akhirnya dia, anak-anak yang rame ini lagi main, dia mojok sendiri baca Quran, ya, lagi baca Quran, nggak mau main. Akhirnya dideketin sama Syekh Yasin. Nah, kenapa nangis? Diganggu sama kawan-kawannya, ya. Nah, kan gitu kan kata Syekh. Kata Nawawi, la, enggak. Uridu an aqra'a minal Qur'anil Karim. Kata dia, saya pengen baca Quran, Syekh. Saya enggak mau main. Saya dipaksa-paksa kawannya. Jadi kawan-kawannya maksa dia supaya main. Si Nawawi kecil nangis enggak mau main karena pengen baca hafalan Qur'annya. Masya Allah. Kalau anak kita lagi main disuruh ngaji kita pergi, nangis justru. Nah, terbalik, Pak. Sini nak ngaji dah lah, bapak suruh ngaji, malas lah katanya deh. Nangis anak anda tuh. Imam Nawawi diajak main kawannya ndak mau. Kenapa? Saya pengen ngaji. Anak ajaib zaman sekarang kalau ada. Ya, jadi penulis buku ini nggak sembarang orang. Karena itu mengkaji Riyadhus Shalihin itu kalau anda ikhlas istiqomah pasti ada faedah yang luar biasa. Karena penulisnya bukan, kalau kita bilang ya salah satu ciptaan Allah yang terlindungi dari sejuta orang lah mungkin ketemunya yang kayak begini, ya, Al-Imam An-Nawawi. Jadi diajak main tidak mau karena pengen ngaji. Coba dibalik Pak, anak kita kayak gitu. Anak kita lagi main disuruh ngaji tidak mau, nangis gara-gara anda, ya. Makanya Syekh Yasin itu sangat kagum. Karena itu setelah itu langsung dia nasihati keluarganya. Fadzahaba ila walidihi wa nasahahu an yafrughahu litalabil ilmi, ya. Akhirnya Syekh Yasin datang kepada orang tuanya. Nawawi bilang, bapak ibu, anak anda ini soleh betul lah, gitu kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa syar'inya hanif, lurus aja, ya. Sekarang kan nyari yang lurus susah Pak, orang bengkok-bengkok semua. Coba ibaratnya kalau Imam Nawawi sekarang masih hidup, kita kasih HP nih, Nawawi main Mobile Legend, nah enggak mau gitunya, mau murojaah gitu kali. Kalau ada sekarang Pak, ajaib Pak, anak kita kayak begitu. Dia nangis gara-gara nggak mau main. Akhirnya kata Syekh Yasin menasihati orang tuanya, anak kamu ini potensi besar, harus kamu bawa untuk menuntut ilmu karena dia akan jadi orang besar, ya. Fastajabalahu, maka diakomodirlah oleh kedua orang tuanya. Wa fi sana, ya, pada tahun 649. Dia lahir dari 631. Kemudian di tahun 649 qadima ma'a abihi ila Dimashqi listikmali tahsiluhu al-ilmi
fi madrasati Daril Hadis. Akhirnya dari kota Nawa ditenteng sama bapaknya ke Damaskus. Di situ ada madrasah besar namanya Darul Hadis. Sampai sekarang Pak, Masjid Damaskus itu sebenarnya masjid, ya itu kan kotanya para nabi, Syam itu. Cuman diluluh lantakkan sama orang Syiah itu Pak. Di Suriah itu kan perangnya sama orang Syiah. Ya, orang-orang golongan sesat yang menyesatkan Islam, mengkafirkan para sahabat, disuntik lagi sama orang negara-negara kafir, suruh perang saudara supaya mereka bisa eksploitasi SDM-nya. Itu di Suriah. Padahal di situ ada Masjid Damaskus, disitulah Nawawi ngaji dulu, masih damai Pak dulu. Damaskus tuh. Negeri Syam itu negerinya para anbiya, banyak para nabi juga di situ. Akhirnya dia belajar di sana. Wasakanal madrasah ar-rawahiyah. Ya, akhirnya dia tinggal di madrasah ar-rawahiyah. Dia itu sebuah tempat di Al-Masjid Al-Umawi. Ya, namanya Masjid Al-Umawi min jihati syarqi, di sebelah timur kota Damaskus, ya. Jadi dia pergi ke sana. Kemudian Al-Imam Nawawi akhirnya sempat menuntut ilmu ke Mekah. Ya, pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu agama. Dibawa oleh guru, oleh orang tuanya untuk berguru kemana-mana. Jadi kalau zaman dulu Pak, orang kalau ke Mekah pulang-pulang langsung alim. Karena ke Mekahnya lama. Siapa contohnya yang Anda kenal di Indonesia ini? Dia pergi ke Mekah, haji, pulang-pulang langsung jadi alim. Siapa? Hah? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Pak, pendiri NU tuh Pak. Hadratus Syekh itu nyantrinya kapan? Nyantrinya di Indonesia, mateng ilmunya di sana 4 tahun. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang mengatakan 5 tahun. Jadi haji, setelah haji mulazamah. Dulu nggak ada gelar LC-LC-nya, ilmunya tapi kayak 10 LC. Nggak ada SPDI, SAG-nya nggak ada, tapi ilmunya SPDI, cuma dilirik sebentar hilang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu naik haji kan dilepasnya kayak orang mau berpisah. 4 tahun pulang-pulang alim. Kalau hari ini naik haji 40 hari, pulang-pulang sholat aja masih salah-salah, Al-Fatihah masih bengkok. Karena kita sekarang hajinya kayak wisata gitu. Dan memang kadang-kadang jamaah ini sukanya belanja kalau haji umroh. Saya kan sering bimbing jamaah Pak. Jemaah ini kalau dibilang jemaah untuk kajian di Masjid Nabawi, kan saya kasih tahu ada di pintu 19-20. Tengok kan, saya pergi ke situ yang berbahasa Indonesia. Jadi masing-masing pintu tuh ada bahasanya Pak. Kalau saya sering dengerin di syekh yang orang Arab langsung, tapi kalau lagi bimbing jamaah saya ajak jamaah. Tengoklah jamaah umroh aku di berapa orang? 1, 2. Nanti di grup kemana jamaah? Tengok kurma Ustaz, lagi tengok kurma. Itulah jemaah tuh sukanya belanja. Dia beli gamis, dia beli peci, dia beli sajadah. Yang beli kitab sikit Pak, yang bawa kitab sikit. Yang bawa kitab, bawa Quran tuh jarang. Padahal kalau dia beli gamis di sana pun made in China juga. Di sini banyak. Ya, jadi dulu kalau orang haji itu Pak, langsung haji, pulang-pulang menjadi orang faqih, menjadi orang alim, ya. Nah, itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian kitab ini Pak, Riyadhus Shalihin, ya, adalah salah satu karya besar beliau. Kitabnya banyak. Ya, yang paling besar sih sebenarnya paling berat Syarhu Sahih Muslim, ya. Jadi kan Bapak kalau dengar hadis riwayat Muslim, itu kitab namanya kitabnya Sahih Muslim. Itu hadisnya doang, nggak ada penjelasan maksud hadis ini apa,
hukum fikihnya apa, makna katanya apa. Kalau Bapak beli hadis Sahih Muslim gitu doang, namanya matan, cuma redaksi inti, tidak ada penjabaran penafsiran tentang hadis itu. Yang disebut dengan syarahan kalau orang Melayu kan penjelasan. Orang Malaysia bilang dia pensyarah di university antarbangsa gitu ya. Pensyarah berarti dialah yang menafsirkan, menjelaskan, memberikan kedudukan hukum, menerjemahkan tentang satu dalil itu. Nah, Imam Nawawi kitab Sahih Muslim itu sudah dijelaskan semuanya sama beliau. Segini panjangnya, Pak. Jadi setiap kitab itu ada syarahnya. Ya, Riyadhus Shalihin ada Riyadhus Shalihin. Nah, yang kita bahas ini Syarhu Riyadhus Shalihin, syarah dari Riyadhus Shalihin, namanya Nuzhatul Muttaqin. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau langsung lihat hadisnya doang, nggak bisa paham kita kedudukan fikihnya. Apalagi kita masih taraf orang awam, nggak bisa. Misalnya ada hadis bahwasanya ada anna rajulan, seseorang datang kepada Nabi, jaa rajulan ilan Nabi yubayi'uhu alal jihad, ingin berbaiat, pengen berangkat jihad. Wa taraka abawaini yabkiyan, dia mau berangkat jihad, minta dibaiat sama Nabi. Ya, kalau baiat tuh bahasa sekarang orang dakwah tuh mau dibayan hidayah, mau dilepas secara resmi. Kemudian Nabi nggak kasih izin. Kenapa? Kamu mau berangkat, bapakmu nangis. Irji ilaihima, kata Nabi, balik kamu kepada keduanya, ya. Fa'adhikhuma, buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana kau buat dia menangis. Hadisnya begitu aja. Wah, berarti kalau kita nggak tahu syarah ulama, berarti kalau jihad nggak diizinin mama, boleh lah. Gitu ya. Kalau gitu nanti kalau ada panggilan jihad tiba-tiba gitu kan, atau yang baca hadisnya nggak tahu syarahnya, orang di Palestina lagi diserang Israel, mak boleh nggak aku jihad? Nggak boleh. Oh, berarti kalau mamaku nggak boleh lah jihad. Sementara akhirnya dibom kampungnya habis. Kalau tidak memahami syarahnya. Di syarah ulama itu apa? Ya, yang dimaksud Nabi larangan jihad itu, jihadnya adalah jihad istita'ah. Maksudnya adalah jihad yang tidak wajib. Karena jihad itu ada yang wajib, ada yang tidak. Salah satu yang wajib adalah Uhud, Badar, ya, Tabuk. Ya, mohon maaf, Badar enggak sebagian, Uhud juga enggak sebagian. Yang paling wajib itu Tabuk, karena waktu itu melawan orang musuh-musuhnya, orang kafirnya banyak. Jadi kalau personilnya udah cukup, Nabi nggak minta semua ikut. Tapi ada perang yang sebagian jangan ikut ya, tunggu di Madinah, jaga markas orang Islam, jaga ibu-ibu, jaga anak-anak, jaga orang tua.